Renungan Harian Katolik, Rabu, 24 September 2025. Mewartakan Injil. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Lukas bab 9 ayat 6. Saudara-saudara, Yesus membutuhkan penerus. Karena itu, Ia memanggil 12 murid-Nya, memberi mereka tenaga dan kuasa, serta mengutus mereka untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan penyakit. Kemuritan Yesus ditujukan bagi keselamatan banyak orang. Mereka juga diingatkan untuk siap menerima konsekuensi dari tugas perutusan itu, yaitu diterima atau ditolak. Yesus memanggil dan mengutus 12 murid-Nya dengan memberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit, mengutus untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Perintah perutusan ini disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang utusan dengan tidak membawa bekal dan segala sesuatu yang membebani diri dengan aneka urusan pribadi. Bahkan, kalau kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Cara hidup sehari-hari dan alami dapat menjadi sarana mewartakan Injil dan mewartakan hadirnya Kerajaan Allah. Para murid adalah orang-orang biasa. Akan tetapi mereka menjadi luar biasa karena Yesus bekerja atas mereka. Mereka adalah orang yang dipercaya oleh Yesus. Kepercayaan tersebut membutuhkan kerjasama yang baik pula. Siapapun yang percaya kalau sungguh-sungguh mau dipakai oleh Yesus perlu tinggal dalam sabdanya. Semua orang Kristen percaya kepada Yesus. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kuatlah iman kita. Dia pun memberi mandat kepada kita untuk mewartakan Injil kabar gembira kepada sesama. Kalau kita berpegang pada sabda Tuhan, maka kita menjadi saksi Yesus yang hidup kepada siapapun yang merindukan keselamatan Allah. Perintah Yesus kepada para murid amat tegas dan jelas. Menjadi pewarta dan saksi Yesus membutuhkan hubungan pribadi yang mendalam dengannya. Larangan membawa bekal duniawi menegaskan bahwa hidup kita tergantung kepada Yesus sendiri. Dia yang kita wartakan hadir dan menolong kita. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menolak tugas dan ajakan pelayanan. Kita tidak enggan lagi untuk menjadi pewarta dan saksi Yesus melalui pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Panggilan dan perutusan dari Yesus itu juga diperuntukkan bagi kita semua umat-Nya. Berkat baptisan yang kita terima, kita pun diberinya tenaga dan kuasa untuk ambil bagian dalam tugas mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kedua pesan Yesus itu pun patut kita camkan. Pesan pertama, yakni jangan membawa apa-apa. Kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang lepas bebas dan mengandalkan Allah, tidak cemas berlebihan terhadap akomodasi. Artinya, murid Kristus
harus memusatkan perhatian pada tugas perutusan dan tidak disibukkan dengan hal-hal lain yang tidak mendukung. Pesan kedua, kita diajak untuk melihat kenyataan dan resiko yang harus diterima sebagai seorang perutusan. Orang dapat menerima kita, namun dapat juga ditolak pewartaan kita. Tugas perutusan dari Yesus akan mencakup baik hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Setiap perutusan yang kita terima di gereja terkadang kita terima dengan berbagai macam catatan. Apapun catatannya, dari pengalaman beberapa orang yang terlibat dalam pelayanan mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Pelayanan justru membuat mereka mempunyai waktu dan dimampukan. Tuhan ternyata memperlengkapi setiap orang yang diutusnya, termasuk ketika mereka harus belajar mendengarkan suara umat yang terkadang memuji atau menuntut. Melayani di gereja adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita, bukan kegiatan tambahan atau bonus yang kita berikan untuk gereja. Pelayanan adalah panggilan kemuridan dan tidak dilepaskan dari identitas kita sebagai murid Kristus. Tuhan Allah kami, ajarilah kami ketulusan dalam mewartakan Injil-Mu sehingga kami sungguh-sungguh menemukan sukacita di dalamnya. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.